Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program podcast Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang akan menyampaikan terkait sosialisasi pengawasan tugas dan wewenang Bawaslu, khususnya dalam hal ini pengawasan terhadap pengadaan logistik dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 kemarin. Telah hadir narasumber kita Bapak Mayaris Kusdi selaku Kordif SDM Diklat dan Organisasi. Selamat siang, apa kabar Pak Mayaris? Siang, Pak. Terima Sehat, kasih Mas Agung. Terima kasih atas waktunya yang telah berkenan untuk menyampaikan kepada Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja. Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Wonogiri khususnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengawasan logistik ataupun dukungan, sarana dukungan dalam penyelenggaraan Pilkada. Pak Mayaris, Siap, Mas Agung. boleh diceritakan atau disampaikan kepada Sobat Bawaslu problematika dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dukungan maupun logistik itu sendiri. Ya. Monggo. Terima kasih, Mas Agung. Sebelumnya kami sapa dulu. Selamat siang, sahabat Bawaslu. Hadir kembali podcast untuk kali ini. Tapi ini berkutat tentang tahapan logistik. Mohon maaf Mas Agung, nanti kita akan berbicara tentang logistik dari hulu dan hilir. Kenapa logistik ini mulainya dilaksanakan dan kapan hilirnya itu selesai kan itu. Maksudnya tujuan terakhir logistik itu sampai mana mesti di TPS, tapi sebelum ke TPS itu luar biasa perjalanannya Mas Agung. Yang pertama, di dalam penetapan kebutuhan dan penetapan sebuah perlengkapan itu harus berdasar. Yang pertama, yang pasti di dalam tahapan itu, pertama pemutakhiran data terlebih dahulu, berapa jumlah DPT-nya, di situ menjadi acuan awal. Nah, setelah itu KPU memplenokan kebutuhan logistik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak, apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu mulailah dari proses pengadaan. Pertama, perencanaannya tadi sesuai kebutuhan sudah diplenokan, kita awasi kebutuhannya harus sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Ketika sudah semua diplenokan dan direncanakan, setelah itu proses pengadaan. Proses pengadaan sesuai dengan peraturan juga Perpres tentang pengadaan, gimana kita diberi sebuah kewenangan nyampe untuk pengawasan ke pihak pemenang, yaitu pihak perusahaan pencetak. Kenapa? Karena di dalam regulasi juga ada klausul untuk pidana ketika perusahaan mencetak lebih dari kebutuhan, lebih yang ditentukan oleh KPU, itu kena pelanggaran, Pak, yaitu pidana. Setelah itu dinamikanya yang paling sangat kita awasi dan sering kali berulang-ulang itu terjadi, ketika sudah dari perusahaan kita sudah clear, aman, tanpa ada indikasi, tanpa ada kecurigaan, semuanya sesuai dengan aturan. Setelah semua kebutuhan terpenuhi di pabrik, setelah itu kami berdua dengan KPU, kalau kemarin itu kita bareng-bareng untuk menyaksikan betul salah satunya surat suara, yang dimana di situ harus memenuhi kriteria, jangan sampai surat suara itu ada kecemburuan, salah satunya seperti ketebalan warna, terus ada goresan-goresan yang tidak perlu. Di situ harus bersih tanpa sesuai desain yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu
Di kemarin itu kalau di Kabupaten Wonogiri di Depok, Mas Agung. Itu perusahaan percetakan. Depok, Jawa Barat ya? Iya, Depok Jawa Barat. Kita ke sana, setelah itu mengawasi sebelum cetak banyak, itu kita sampling 1 lembar, 2 lembar harus sesuai dulu, setelah itu dicetak kembali. Setelah kita lihat kembali sudah oke, langsung mesin dijalankan. Pasti di situ ada sortir lipat di pihak perusahaan, oke, itu untuk mengurangi resiko surat suara yang tidak sesuai. Setelah itu kita kembali ke kabupaten melaksanakan kegiatan pengawasan yang lain selain surat suara, seperti kotak suara, seperti alat bantu coblos, perlengkapan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah dokumen-dokumen tentang daftar absensi, DPTB dan DPT seperti itu. Itu harus lengkap sebelum semuanya disortir dan dimasukkan dalam kotak suara atau dipak sesuai dengan kriterianya, baru dikirim ke TPS. Nah, kendala kemarin karena pemilu dan pemilihan serentak ini jedanya tidak jauh, Pak Agung. Dalam 1 tahun hanya selisih 8 bulan dari Februari sampai ke November. Nah, posisi itu menjadi luar biasa untuk logistik kemarin. Gini, kita perlu juga sampaikan kepada teman-teman sahabat Bawaslu di publik. Kemarin ada sedikit kendala di distribusi, yaitu transportasi, Pak Agung. Transportasi mengalami kecelakaan karena di wilayah Wonogiri ini, khusus wilayah Wonogiri Timur yang cukup rawan karena setiap bulan itu tercatat ada kecelakaan terus gitu. Yaitu truk terguling, di dalamnya itu ada kotak suara. Murni kecelakaannya? Iya, murni kecelakaan. Ada, kalau bahasanya kampung situ, warga situ melihat truk itu seringnya tergelincir langsung balik begitu, karena jalannya naik turun, Pak. Nah, itu di pemilu. Setelah itu di pemilihan, alhamdulillah dengan evaluasi yang ketat, harus memilih armada yang memang dari umur armada harus muda, terus pengecekan dari perala rem dan khususnya driver yang sudah punya pengalaman di Medan di sini. Alhamdulillah di pemilihan serentak tidak ada persoalan di transportasi. Kemudian di logistik ini di proses pengepakan, sebelum pengepakan ada sortir dan lipat. Nah, ini menjadi perhatian yang optimal, yang maksimal bagi kita pengawas. Kita sebagai pengawas Bawaslu Wonogiri membuat tim FAS untuk khusus pengawasan sortir lipat dan pengepakan. Itu dijadwal setiap hari siapa. Setelah itu produk pengawasannya harus memenuhi unsur seperti Perbawaslu. Kalau kemarin di kita Bawaslu itu memiliki pedoman ataupun acuan ataupun dasar kerja kita pengawasan logistik di Perbawaslu 11 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati. Tim FAS itu dibentuk untuk setiap waktu jadwal sortir lipat kita melekat. Nah, harus melekat. Apa sih kendalanya? Apa yang terjadi? Jangan sampai terjadi dalam sortir lipat itu ada surat suara yang ada cedera sedikit pun. Jangan sampai, karena apa? Karena nanti ketika surat suara itu sudah masuk ke kotak suara, nanti dibuka di TPS itu menjadi kotak suara rusak, surat suara rusak, yang dimana akan mengurangi hak lah dari pemilih. Kenapa logistik ini penting? Ya, tahapan logistik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ini adalah logistik ini suatu alat yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Ketika ini ada kendala, nah pemilu nggak jadi, Pak. Pasti ketika TPS belum ada pemilu, ada
perangkat untuk nyoblos, khususnya surat suara dan alat bantunya, ya pemilu bisa ditunda. Oke, oke, terima kasih Pak Mayaris yang sudah menjelaskan panjang lebar. Namun bagi saya, kami cukup tertarik di tadi yang cetak awal dulu, 1 lembar dulu, kemudian untuk ditetapkan. Nah ini kan kalau tidak salah itu bahasanya dummy ya? Iya. Dummy. Nah, bagaimana penetapan dummy ini? Apakah melibatkan peserta pemilu? Tidak. Dan mekanisme bagaimana, itu mohon pencerahan, Pak. Ya, untuk proses kemarin dari pengawasan dan penyelenggaraan, proses desain itu melibatkan peserta terlebih dahulu dengan desain dummy-nya udah disampaikan. Namun ketika mau cetak besar, kuantitas besar, itu dengan mesin besar pasti dummy yang keluar itu kurang cocok dengan dummy yang di-approve oleh peserta pemilu atau pengusung partai pengusung terhadap KPU dan kita gitu. Nah, dengan dasar approval yang pertama, kita harus approval yang kedua, dummy yang mau dicetak banyak tadi. Sebelum itu dicetak banyak, approvalnya kita meng-ACC. Yang meng-ACC di dalam perusahaan percetakan adalah yaitu KPU sendiri dan kami, Bawaslu, untuk menebuhkan paraf untuk approval dummy pertama. Artinya gini, dummy yang sudah disetujui itu diberita acarakan masing-masing. Ya. Kemudian gini, masalah konten pada dummy itu sendiri, khususnya di maaf melenceng sedikit, Ya, nggak apa-apa. di kampanye, banyak yang alat peraga kampanye itu ada yang ada dikasih tanda paku, ada yang di model, itu kan menjadi polemik di beberapa tempat, tidak hanya di Wonogiri tapi di beberapa tempat di Indonesia masih ada. Apakah dummy itu sendiri juga perlu seperti itu kan? Pengawasannya seperti apa kira-kira? Iya, gini, ketika dummy approve pertama itu karena itu cetakannya bukan mesin sheet, karena pasti pakai mesin cetakan yang digital, itu sudah sesuai approval, karena di approvalnya di kantor KPU kan itu. Ketika dibawa, ketika KPU mengadakan surat suara, di dalam proses pengadaan itu kan ada namanya e-katalog. Dia hanya mengeklik yang harganya sesuai, setelah itu yang kualitasnya sesuai dengan approval di KPU dan peserta pemilu ataupun pengusung. Nah, di dalam proses pencetakan itu kita harus memfikkan dummy pertama yang akan dicetak dengan mesin sheet besar kan itu. Ketika sudah oke, itu baru boleh berjalan. Ketika belum oke, nggak berani perusahaan. Artinya sudah ada kesepakatan antara KPU dengan peserta. Sudah. Bahwa tugasnya hanya mengawasi pelaksananya itu. Iya. Oke, terima kasih. Ini ada pengalaman lain. Ketika dalam pengawasan dan KPU agak sedikit lalai terhadap perusahaan, yang terjadi ketika cetakannya sudah terlalu banyak, dan itu ada perbedaan semisal ketebalan warnanya masih labus, ada yang protes Pak gitu. Pasti beberapa daerah ada yang gitu. Nah, di situ sudah menjadi pengalaman kami penyelenggara supaya warna yang keluar dalam mesin sheet ini benar-benar sesuai dengan yang di-approval dengan peserta kan itu. Artinya kan hasil produk nanti kan juga dilakukan sortir. Ya. Nah, itu petugas dari KPU juga melakukan sortir itu. Nah, untuk masalah kualitas warna, itu bagaimana jika itu terjadi di negeri? Ya, kalau mungkin Bapak bisa sampaikan di teman-teman sahabat di sahabat Bawaslu. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi gini, sebuah alat yang sedemikian rupa canggih tidak menutup kemungkinan lah ada sedikit kekurangan dari hasilnya. Contoh seperti cetakan tersebut. Nah, dengan adanya tahapan sortir lipat untuk sebelum dimasukkan ke kotak suara, KPU kita himbau dari awal sebelum sortir lipat itu dilaksanakan
menghimbau supaya dalam pelaksanakan sortir lipat itu sesuai dengan regulasi seperti ketika surat suaranya sobek itu harus tidak diikutkan atau dihitung dalam BA surat suara rusak, ataupun warnanya yang labus ataupun kurang cerah itu juga sortir, tidak dimasukkan dalam jumlah surat suara yang dibutuhkan. Nah, dari sortir itulah semoga himbauan kita dan pengawasan kita tidak terjadi nanti ketika pelaksanaan pengutat hitung, ketika dibuka ada persoalan. Demikian juga kenapa kita hadir di peranya, supaya di hari hanya itu tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Seperti itu, Pak. Terkait masalah distribusi, Pak Mayaris, tadi kan sudah disampaikan ada beberapa hal, khususnya kecelakaan. Dari logistik yang akan distribusi tentunya sudah dibuatkan rencana-rencana. Nah, termasuk mobil armadanya dengan jumlah berapa. Yang namanya, yang pada intinya kan kalau seingat saya itu tepat jumlah, tepat itu dan sebagainya. Nah, mengenai distribusi ini pernah nggak di Kabupaten Wonogiri ada yang di luar dari ekspektasi ataupun dari rencana itu tadi? Iya. Yang pertama jadi pengalaman itu karena proses regulasi pengadaan sampai distribusi itu pihak ketiganya berbeda. Untuk transportasi dan distribusi itu kalau kemarin yang dilaksanakan KPU Wonogiri itu pihak ketiganya adalah kantor pos. Nah, dengan kepercayaan yang sudah mungkin ketika kita ulang kembali 5 tahunan, mungkin kerjasamanya sama kantor pos. Kurang tahu kualifikasi yang kemarin dijalankan dalam pemilihan armada ataupun pemilihan driver itu kurang menguasai Medan, dan di situ menjadi titik berat kita karena Medan Wonogiri tidak kayak Sukoharjo yang agak datar. Di sini perlu orang yang tahu Medan, karena ketika truk itu kosong ataupun punya beban, ketika Medan kurang menguasai, ya ketika ada sedikit basah itu ya bisa terjadi kecelakaan. Nah, kendalanya itu. Terus untuk kemarin khusus pilkada, untuk sortir lipat itu KPU berinisiatif pendaftaran pekerja paruh waktu. Nah, dengan harian. Setelah itu dia punya target kurang lebih 3 hari harus selesai untuk pemilihan gubernur dan bupati. Dan alhamdulillah pada waktu itu hanya sortir lipat yang diparuh waktukan. Kenapa pengepakan tidak? Karena salah satunya karena pengepakan dan pemasukan ke kotak suara itu sangat rawan sekali. Ketika sebelum masuk ke dalam kotak itu harus diperiksa terlebih dahulu, harus dipastikan terlebih dahulu dari seperti yang disampaikan tadi, tepat jenis, tepat bentuk, tepat spesifikasi, tepat jumlah, dan nanti tepat sasaran. Karena setiap kotak dan setiap TPS, setiap kecamatan itu kebutuhannya berbeda-beda. Supaya tidak terjadi kekurangan alat perlengkapan dalam pungut hitung ataupun tidak terjadi kekurangan surat suara, seperti itu Mas Agung. Kurang lebihnya lah. Tapi kan banyak sebenarnya. Teknis-teknis itu Mas Agung. Kalau berbicara masalah logistik nggak ada ujungnya. Iya. Dari mulai awal order sampai nanti barang dikirim ke sini kemudian disortir. Itu mungkin ada kurang adalah itu. Ketika sudah dilakukan sortir, bagaimana semacam perlakuan terhadap hasil surat suara yang sudah dilakukan sortir, gitu. Ya. Nah, untuk sortir lipat itu kalau di regulasi PKPU-nya di teman-teman penyelenggara KPU itu nanti dimusnahkan setelah selesai. Ada pemusnahan yang sortir lipat. Ketika ada jumlah lebih, selesai sortir lipat, selesai penghitungan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan sudah di-BA-kan, pasti ada sedikit tadi jumlah surat suara yang
tidak digunakan karena ada cedera ataupun kerusakan ataupun kurang bagus, itu nanti dihitung, setelah itu diberita acarakan untuk dimusnahkan. Tata cara pemusnahannya seperti biasa, mengundang Forkompinda terkait seperti kejaksaan, seperti kepolisian, dan khususnya Bawaslu juga. Artinya dalam pemusnahan itu disaksikan oleh lembaga-lembaga terkait. Iya. Oke. Kemudian mungkin ini cuma mungkin. Pernah nggak di Bawaslu di pelaksanaan pemilu di Wonogiri itu kekurangan surat suara? Ya, ini menjadi perhatian betul. Di dalam pemilihan kemarin itu banyak kejadian khusus. Karena apa? Ketika kita mengetahui kekurangan jumlah surat suara itu ketika sudah dibuka dan dihitung oleh KPPS. Nah, barulah di situ baru ketahuan. Kenapa dalam proses pengawasan itu sampling? Karena juga cukup banyak. Dalam kotak TPS A, TPS B, TPS C itu ketika dipastikan jumlahnya tepat, perlengkapannya sesuai, itu sudah oke. Namun tidak menutup kemungkinan, namanya manusia itu pasti ada kelalaian. Yang mana dalam proses penghitungan ketika kita logikakan kemarin itu, kalau surat suara itu di kepal 25, Pak. Nah, dalam 25 itu ada kejadian khusus yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh beberapa teman-teman Kodim, tapi ini kita cuplik kepada sahabat-sahabat dulu. Banyak juga kekurangan yang mungkin tidak signifikan ya, tapi itu sebagai tugas penyelenggara ketika tidak sesuai dengan tepat jumlah itu sebenarnya secara persiapan kurang matang kan gitu. Walaupun kita sebagai pengawas sudah menghimbau, mengingatkan, karena apa? Kita ketika menyentuh ataupun berhubungan dengan perlengkapan itu juga tidak terlalu intens, karena kita memegang itu dia cukup sampel, nggak boleh semuanya kita pegang, kan gitu. Jadi kemarin ada beberapa TPS di Wonogiri yang kekurangan itu kurang lebih cuman satu TPS misal 5 surat suara, karena dalam perhitungan satu bendel itu kurang 25 bendel, 25 surat suara dalam satu bendel. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi kemarin menjadi evaluasi kita untuk pemilihan ke depan dalam menghitung surat suara itu harus sesuai dengan jumlah DPT di TPS tersebut. Plus 2,5%. 2,5%. Karena 2,5%-nya untuk DPTP dan DPT pindahan. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu yang masih bersama di podcast Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Atas waktunya, mungkin sahabat Bawaslu bisa memberikan like, komen, dan share. Oke, bisa dilanjut Pak Mayaris terkait masalah cukup tertarik di sortir lipat tadi. Bagaimana terhadap surat suara yang disortir tadi apabila ketahuan atau masih tersimpan di dalam lingkaran, ataupun tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa sortir lipat menggunakan jasa paruh waktu. Ya. Bagaimana jaminannya terhadap orang-orang yang melakukan sortir yang mensalahgunakan? Ya. Kita berpikirnya karena itu, karena kita sebagai pengawasan mempunyai tanggung jawab akhir di bidang logistik. Ya, terima kasih Mas Agung. Kemarin kita juga bahasanya audiensi ataupun mempertegas persoalan persyaratan dan ketertiban serta jaminan bagi pegawai sortirnya. Satu, pola yang dilakukan KPU itu mengidentifikasi rumah yang di perkotaan, satu. Kedua, di dalam proses mau masuk ruangan sortir lipat itu harus steril, tidak boleh membawa sesuatu yang tidak diizinkan ataupun membawa hal yang itu mencurigakan. Jadi keluar masuk dalam ruang ataupun gedung gudang sortir, kalau di Wonogiri nyewa di GOR Pak, itu ketat. Karena apa? Supaya
prasangka yang tidak diharapkan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi dengan proses kedisiplinan dan ketat sekali dalam proses rekrutmen separuh waktu tadi. Jadi ada targetnya kadang kalau sortir lipat itu di Wonogiri itu ketika berapa suara nanti ada hitungannya gitu. Itu untuk masalah dapurnya Finansial. dia ya. Gitu, Pak. Artinya gini, dalam pelaksanaan sortir lipat itu semua pegawai atau karyawan itu tetap dilakukan screening oleh Bawaslu atau dilakukan oleh KPU ya? Iya. Dilakukan screening ketat karena KPU ini kan tidak sekali dua kali mengadakan rekrutmen paruh waktu. Mereka ada yang punya pengenalan yang lama, yang punya track record pekerjaan paruh waktu yang bagus, yaitu langsung. Karena apa 5 tahunan ini sampai dari 2008, 2014, 2019, dan 2014. Mereka sudah tahu orang-orang yang lihai, tinggal mereka mencarikan yang memang punya kemampuan untuk khusus sortir lipat. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Mari. Satu lagi mungkin. Iya, Pak. Terkait masalah yang keranahnya ke TPS, distribusi dari PPK ke kecamatan ke TPS melalui desa ya. Pernah nggak semacam waktu yang digunakan itu melampaui ataupun justru melewati hari pemungutan? Ya, terima kasih Mas Agung. Untuk regulasi distribusi di dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang 7 2017, dalam H-1 itu sudah sampai di TPS. Tidak bisa tidak, ketika itu pelanggaran administrasi nanti, kena sanksi KPU-nya. Karena melewati tidak sesuai dengan tepat tujuan. Tujuannya pada hari itu seharusnya di TPS, ternyata pasti di gudang, nah itu sudah menyalahi aturan. Nah, dengan pengalaman yang 2024 kemarin dari dua pemilu pemilihan umum, pemilu umum sama pemilihan daerah, itu alhamdulillah secara waktu dan logistik itu H-1 sudah di TPS semua, Pak Agung. Dan tidak ada laporan dari kami, jajaran kita, khususnya PTPS sudah jadi, sudah terbentuk, PKD ataupun Panwascam itu tidak ada yang melaporkan kondisi TPS belum ada logistik di H-1. H-1 itu pukulnya 12.00 ya, itu malam jam 24 itu dia sudah ada di situ. Sebelum memasuki hari pemungutan di jam 7 paginya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mayaris. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Waktu tak terasa, waktu sudah di penghujung acara. Sampai jumpa lagi di podcast Wonogiri. Saya Agung Suryanto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.